Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifaldi Firdaus di acara podcast Ngopijang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Alhamdulillah sekarang di samping saya sudah ada pemateri, yaitu Ustadz Abdul Basar. Bagaimana apa kabar Pak Abe? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga wargi assalam yang ada di rumah juga baik-baik selalu dan puasanya dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hari ini Pak Abe kita akan sedikit membahas tentang bersedekah di bulan Ramadan. Nah, untuk itu saya langsung masuk saja. Untuk bersedekah ini Pak Abe, apakah bersedekah lebih dianjurkan ketika bulan Ramadan? Apakah dianjurkan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya itu? Bedanya itu apa gitu, Pak Abe? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Sebelum kepada pembahasan sedekah di bulan Ramadan terlebih dahulu, kita harus paham dulu apa sih sedekah atau sedekah itu, gitu kan? Betul. Ya. Karena dari pengertian baru kita merujuk ke bawahnya. Ya. Secara pengertian, kalau diambil sedekah itu adalah pemberian sesuatu kepada orang lain untuk jalan ibadah ataupun memperoleh ridho Allah. Itu kalau secara umum. Sedangkan kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa sesuatu pemberian kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya, kemudian sesuai dengan kemampuannya. Itu. Kemudian baru ketika dihubungkan dengan bulan Ramadan, karena ketika bulan Ramadan segala hal itu dilipat gandakan, sehingga yang namanya sedekah pun atau sedekah pun bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Sebagaimana ada dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas. Anas qala qila ya Rasulullah ayu sadaqatin afdal? Qala sadaqatun Ramadan. Artinya rawahul Baihaqi, artinya bahwa dikatakan apa sih yang afdal di bulan Ramadan, maka mengatakan bahwa sedekah bulan Ramadan itu afdal. Kemudian dikaitkan dengan Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Shadaqallahul adzim, di mana dijelaskan di situ bahwa orang-orang yang sedekah atau yang sedekah maka akan dilipat gandakan dari 1 bulir kepada 7, kemudian kepada 100. Sehingga jumlahnya ada yang mengatakan kalau sedekah di bulan Ramadan itu 700 kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Begitupun amalan-amalan yang lain. Maka dalam hadis lain diriwayatkan, berbanyaklah Anda beramal di bulan Ramadan. Apapun amalnya, baik yang berbentuk, terutama yang berbentuk wajib, kemudian yang berbentuk sunnah. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya wargi assalam untuk bersedekah di bulan Ramadan. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, akan dilipat gandakan tentunya ya. Ya. Dari apalagi tadi 700 kali lipat ya? 700 kali lipat. Jangan disia-siakan ya wargi assalam di bulan Ramadan ini, karena ini adalah momen dimana akan dilipat gandakannya seluruh amal kebajikan tentunya. Bahkan ada bonus bagi orang yang berpuasa itu, salah satunya di hadis dikatakan orang yang berbagi makanan untuk berbuka pahalanya sama dengan orang yang puasa. Tapi tentunya catatannya orang yang berbagi itu harus puasa. Ya, jangan sampai yang berbagi tidak puasa, gitu kan? Kecuali memang ada hal yang mewajibkan tidak puasa. Contoh bagi perempuan yang lagi haid kan tidak wajib batal puasanya.
betul. Maka itu pahalanya akan lebih baik lagi ketika selain dia membayar kodoknya nanti, kemudian dia pun sedekah. Seperti itu salah satu bonus gitu kan yang diberikan oleh Allah untuk mereka yang kemudian di bulan Ramadan saja khusus gitu kan, seperti Betul, itu. siap. Ada pertanyaan selanjutnya, mungkin ini dari wargi Assalam juga. Ya. Yaitu apakah hukum bersedekah tapi dari uangnya yang tidak halal? Wah, ini nih yang kemudian baru-baru ini banyak dibicarakan gara-gara beberapa orang afiliator. Iya, betul. Dari beberapa orang afiliator yang mengatakan bahwa itu hasil judi ya. Kalau di ini kan afiliator, walaupun sebenarnya dalam arti awalnya afiliator itu baik. Karena yang pernah sedikit saya baca ataupun saya dengar bahwa afiliator itu sama dengan sales ataupun marketing ataupun kalau lebih ada agak ininya adalah broker. Gitu kan? Ya. Sebenarnya kan bagus awalnya, tapi gara-gara di situnya ada hal judi, kemudian itu jadi jelek. Afiliator sekarang diinikannya. Kemudian kalau hal tadi bahwa dari yang haram, maka ketika disebutkannya haram, maka tetap hal tersebut tidak baik. Bahkan ada yang mengatakan sama saja. Ada yang mengibaratkan seperti ini, orang yang bersedekah dengan barang haram diibaratkan ketika kita melukis atau bikin bangunan bikin bangunan di pasir di pasir dekat laut yang di situ ombaknya besar. Artinya baru jadi hilang lagi, baru jadi hilang lagi. Seperti itu prosesnya. Ataupun di ulama lain ada yang ibaratkan seperti ini. Bagaimana kita kalau wudhu pakai kencing, air kencing. Artinya boro-boro sah, boro-boro dapat pahala. Bahkan kita dengan hal najis gitu kan, jadinya ya najis semuanya. Tidak akan artinya tidak baik. Dan sama sekali tidak dianjurkan. Kemudian apakah ada timbul pertanyaan lain selain itu? Bagaimana kalau orang yang yang bersedekah itu sudah meninggal, tapi keluarga yang memiliki hartanya gitu kan? Apakah boleh? Ya itu boleh. Kenapa itu boleh? Hartanya agar lebih bermanfaat bagi umum. Artinya untuk pahalanya apakah berpahala atau tidak, wallahu alam, karena itu mah hak Allah. Tapi tetap harus dikembalikan kepada orang yang berhaknya. Salah satunya berarti orang yang kemudian kekurangan. Seperti itu, karena kalau untuk mengembalikannya kan harus proses lama. Sedangkan di Indonesia kalau dikatakan proses itu apalagi memerlukan dana lagi dan sebagainya. Apalagi ketika kadang-kadang ada satu hal dan yang lain, dan sehingga uangnya itu akan berkurang. Maka sebaiknya ya udah langsung diberikan kepada orang yang berhak saja. Dan orang yang menerimanya, kalau itu dimanfaatkan dengan baik dan itu bermanfaat bagi dia, maka tidak masalah karena orangnya sudah meninggal. Yang tadi yang kurang baik adalah ketika masih hidup dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kalau masih hidup dan dia ingin bertobat? Maka kembalikanlah. Ataupun kemudian dibersihkannya adalah dengan cara dia mengeluarkan ataupun membuat pengakuan yang dia merunut dari mana saja itu dihasilkan sehingga dikembalikan, seperti itu. Nah, seperti itu ya wargi Assalam, untuk bersedekah dengan uang yang tidak halal. Jadi tidak baiklah. Tidak baik, itu sangat tidak baik, tidak dianjurkan. Nah, paling sekarang ada pertanyaan lanjutannya ya, Pak Ustadz, yaitu bagaimana cara kita bersedekah agar sesuai dengan anjuran Rasul. Nah, ini yang baiknya nih. Ya, ini ketika berhubungan dengan bagaimana caranya sedekah, tentunya dari awalnya adalah ya mungkin kalaupun kita ngambil harta benda adalah harta benda yang memang betul-betul halal. Satu gitu kan, betul-betul halal harta bendanya dan milik kita betul-betul. Tuh. Kemudian yang keduanya adalah lebih baik juga ada yang disebut dengan cara yang khafi. Khafi itu tersembunyi. Bahkan di riwayat lain dikatakan bahwa tangan kanan memberikan, tangan kiri gak boleh tahu. Itu yang lebih baiknya gitu kan. Ataupun kalau zaman sekarang sih
Ada yang menganjurkan juga gini, diberitahukan kepada orang lain agar orang lain mengikutinya, boleh juga. Artinya sedekah kita mungkin ya diumumkan, divideokan agar orang lain tertarik untuk ikut sedekah. Jadi kembali lagi ke hatinya, niatnya ada enggak gitu kan. Kalau niatnya untuk kebaikan di expose itu, maka itu baik. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ketika yang baik itu sedekah itu ketika kita masih masa kuat, masa jaya, masa kaya, itu lebih baik. Walaupun kemudian ketika kita lemah pun sedekah itu pun tetap baik. Tapi sekemampuan kita, jangan sedekah melebihi dari kebutuhan kita. Kita butuh untuk orang-orang ataupun keluarga kita masih membutuhkan, tapi kita sedekah dulu enggak. Sebenarnya wajib dulu yang kita tunaikan, baru kemudian karena sedekah kecuali yang zakat itu kan sedekah yang wajib. Tapi kalau sedekah itu hanya sunnah. Artinya tidak tidak dianjurkan kalau memang kebutuhan pokoknya belum terpenuhi dengan baik. Kemudian bagi keluarga, tadi bagi ibu, bagi bapak, itu lebih diutamakan dulu. Artinya sebelum keluar ke yang jauh, maka orang tua dulu, keluarga dulu, kerabat dulu, tetangga dulu. Kemudian setelah itu orang yang seperjuangan dengan kita dalam hal agama, ataupun orang yang dalam perjuangan fisabilillah untuk menegakkan agama Allah. Artinya sedekah kepada orang yang contoh pengajian, contoh dalam hal pembelajaran keagamaan, maka itu lebih baik. Seperti itu. Tapi sebelumnya tadi yang untuk kewajiban keluarga ditunaikan, dipenuhi dulu ya. Dipenuhi dulu, jangan sampai yang keluarga belum terpenuhi sedekah untuk yang lain jor-joran gitu kan, seperti jadi itu. Salah juga itu ya. Itu harus kemudian jadi patokannya dulu gitu kan, seperti itu. Jadi patokannya memang harus dari dalam dulu ya. Keluarga dulu. Yang terdekat dulu lah. Ya, terdekat dulu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir nih, Pak Ustadz, terakhir udah ke terakhir lagi ya. Terakhir juga cepat nih. Hikmah nih terakhir, bicarain hikmah dari bersedekah itu apa sih gitu? Ya, ketika berbicara hikmah berarti bisa manfaat lahir, bisa manfaat batin. Artinya bisa untuk di dunia, bisa untuk di akhirat. Gitu kan? Untuk manfaat karena cenderung banyak yang mengatakan untuk di akhirat gitu kan. Ataupun salah satunya adalah sebelum ini biasanya hikmahnya salah satunya adalah ketika sakaratul maut itu dimudahkan. Artinya ketika lagi menuju hilangnya ruh daripada badan kita, itu biasanya dipermudahkan orang yang biasa kemudian sedekah. Kemudian rizkinya itu akan berkah. Yang namanya sebut rizki berkah itu salah satunya kalau lebih sederhana bahwa rizki itu mencukupi. Mau apapun kita cukup dengan harta kita, bukan lebih. Kalau lebih bisa saja apa yang kita inginkan tidak bisa kebeli. Karena cenderungnya mau beli ini kita masih mikir besok masih bisa enggak? Besok masih ini. Tapi kalau cukup barokah beli ini, besok sesuai dengan rezeki Allah itu akan datang. Kita sudah yakin dengan rezeki Allah. Itu yang kemudian dikatakan cukup ataupun berkah. Kemudian rezekinya akan berlipat ganda secara pahala. Dia orang yang sedekah, rezekinya akan berlipat ganda secara pahalanya. Walaupun gini, secara nominal mungkin kurang. Contoh, kita punya uang 200.000, kita sedekahkan 50.000, secara nominal uang kita tinggal 150.000. Tapi kalau kita kalikan yang tadi 50.000 kali 700, sudah berapa? Itu secara pahala. Maka berlipat ganda enggak gitu kan. Kemudian di hal yang lain hikmahnya adalah ketika di akhirat kita mendapatkan perlindungan ketika nanti hari kiamat. Kemudian kita akan selalu didoakan oleh para malaikat. Kemudian akan menghapus dosa kita yang kecil tentunya. Kalau yang besar ya selain bertobat yang lain tentunya pun bisa
yang sedekah ini, tapi untuk hal-hal yang kecil, dosa-dosa ataupun kehilapan yang kecil. Kemudian yang paling ini lagi adalah bisa menenangkan dan menentamkan hati kita ketika orang yang banyak sedekah, karena yakin orang yang sedekah itu menggantungkan rizkinya kepada Allah, karena dia yakin ketika sedekah pahala dapat, rizkinya pun tidak akan berkurang secara lahir maupun batin kalau dia yakin. Maka yang namanya sedekah itu harus yakin. Bahkan mungkin ada beberapa ustadz ataupun ulama di Indonesia yang mengatakan, kalau yakin Anda dengan sedekah Anda, maka yakinlah Allah akan melipat gandakan apa yang Anda sedekahkan. Tapi cenderungnya kita masih yang namanya ragu. Kalau saya sedekah segini, besok masih bisa enggak saya makan? Nah, gara-gara gampang itu, akhirnya sedekah kita kurang continue, sehingga ataupun kurang Allah memberikan kepada kita tidak pol. Karena kitanya pun masih ragu-ragu seperti masih itu. Berprasangka seperti itu ya. Iya, itu kalau menyediakan pada hikmah orang bersedekah. Karena mungkin karena saya juga Ustaz, untuk bersedekah, karena terkadang mungkin saya lagi pegang uang 50.000, ya, kita sedekahkan mungkin di masjid. Ya. Terkadang kita besok atau lusanya itu kita dapat uang yang tidak terduga. Ya, nah itu itulah. mungkin dari berkahnya ya. Ya, itu dari berkahnya. Kadang-kadang kan di Al-Quran dikatakan min haitsu la yahtasib, dengan sesuatu yang tidak akan dikira-kira oleh kita. Maka itu yang disebutkan dengan sedekah. Sedekah berapapun, asal kewajiban utama kita sudah selesai, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan kepada kita. Tadi dengan sesuatu yang tidak dikira-kira. Kalau di sekolah sih ujug-ujug gitu kan, mungkin tahadus bin nikmah, bulan ini kita tidak tahu apa-apa, ujug-ujug ada dari yayasan katakanlah guru karyawan dikasih bonus. Alhamdulillah. Nah, itu min haitsu la yahtasib, dengan sesuatu padahal kita nggak tahu awalnya proses ini, tapi ujug-ujug dapat begitu kan, seperti itu. Dan itu mudah-mudahan kita menjadi continue, mudah-mudahan kita menjadi kebiasaan untuk sedekah. Walaupun kebiasaan ini biasanya awalnya terpaksa, tapi lama-lama jadi biasa. Sehingga pahala kita bertambah. Itu saja ya mungkin Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz untuk pemaparan bersedekah di bulan Ramadan. Semoga warga Assalam bisa mendapatkan ilmu yang telah dipaparkan oleh Pak Ustadz. Itu saja mungkin ya Pak Ustadz. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.